Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apapun yang kita capai, apapun yang kita kumpulkan sepanjang hidup kita di dunia ini akan berakhir ketika kita mengalami kematian. Uang, harta, kekayaan akan berakhir ketika kita mengalami kematian. Kedudukan yang tinggi akan berakhir juga ketika kita mengalami kematian. Pengetahuan yang tinggi, gelar yang tinggi akan berakhir juga ketika kita mengalami kematian. Dari sini kita boleh belajar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya sifatnya hanya sementara, hanya di titik sementara ketika nafas kita masih ada di dalam tubuh kita. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Itu sebabnya ketika orang-orang sudah pulang dari pemakaman kita ketika kita meninggal nanti, orang-orang hanya membawa apa? Sikap kita ketika hidup, karakter kita, perilaku kita ketika saat hidup. Maka orang-orang berbicara, sebagian berbicara, memang waktu hidupnya almarhum, almarhumah, orangnya baik, orangnya murah hati. Atau ada orang lain yang mengatakan bahwa dulunya waktu hidupnya almarhumah, almarhum, orangnya jahat, orangnya kikir, pelit banget. Jadi karakter, sikap, itulah yang kita tinggalkan. Jadi selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih ada sisa waktu, selagi masih bernafas di dunia ini, berhikmatlah menjalani kehidupan apapun yang sudah menjadi milik kita di dunia ini. Ketika kita misalnya diberkati melalui harta uang yang lebih banyak dari orang lain, tetaplah rendah hati, tetaplah murah hati. Jangan jadi meninggikan hati, tetapi tetaplah sikap dan karakter kita berkenan di mata Tuhan, supaya ketika kita meninggal, walau harta-harta ini kita tidak bawa ke bawah tanah, tapi orang manusia mengenang kita sebagai orang yang baik, orang yang suka berbagi. Jika kita memiliki kedudukan yang tinggi, tetaplah rendah hati, tetap menjaga sikap dan karakter kita dimanapun berada, menunjukkan bahwa kita adalah anak Kristus yang sungguh-sungguh menunjukkan sikap dan perilaku kita yang berkenan di mata Tuhan. Walaupun ketika kita mengalami kematian, orang akan mengenang kita adalah orang yang benar. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, gelar yang banyak, sampai profesor misalnya. Tapi ketika kita menunjukkan hidup benar di dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan, orang-orang akan mengenang kita adalah seorang yang baik. Walau kita seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, gelar yang tinggi, kita menunjukkan kerendahan hati kita, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Anak-anak Kristus yang menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan karakter Kristus. Selagi hari-hari ini ada pada kita, jaga sikap kita, jaga perkataan kita, jaga tindak tanduk kehidupan kita. Selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi kita masih dilengkapi dengan segala hal yang ada menjadi fasilitas dalam kehidupan kita di dunia ini, berhitunglah setiap hari bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbicara kepada orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain dari setiap keseharian kita, bagaimana kita memperlakukan suami atau istri kita. Apakah kita sungguh-sungguh benar anak Kristus, memiliki kasih untuk istri suami kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita? Apakah kita sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sebagai fungsi kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai saudara? Ketika kita masih hidup di dunia ini, apakah karakter kita sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan? Berhikmatlah dari setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, dari setiap
kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita melalui tenaga, melalui apapun yang ada pada kehidupan kita, keahlian apapun itu. Pastikan bahwa kita sungguh-sungguh hidup berjalan di jalan kebenaran Tuhan, menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, supaya hari-hari ini walau berlalu dengan makna dan manfaat yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak berlalu begitu saja, menyia-nyiakan banyak waktu dengan mengisinya dengan ketidaktaatan, keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Jangan lagi. Tapi taruhlah firman Tuhan, maka roh kebenaran Tuhan yang adalah roh yang hidup di dalam diri kita akan berbicara terus kepada nurani kita, akan memimpin seluruh perjalanan kita, perkataan kita, cara berpikir kita, cara kita memperlakukan orang lain. Bahwa Kristus adalah kasih, maka Tuhan akan memimpin kita menjadi kasih di dunia ini. Sehingga kita menjadi surat-surat Kristus yang sungguh berkenan di mata Tuhan, berfungsi sebagai surat Kristus yang sesungguhnya, yang dibaca oleh semua orang, dan orang menjadi memuliakan Tuhan melalui karakter dan perilaku kita setiap hari dan setiap hari. Ambil terus hikmat Tuhan dari setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini. Berdiri di atas pondasi firman Tuhan setiap saat dan setiap saat. Selagi kita masih punya sisa waktu. Karena waktu terus berlalu, umur manusia hanya sampai 70 tahun jika Tuhan berkenan. Ada yang tidak sampai 70, ada yang sampai 40. Kalau misalnya umur kita hanya sekarang sudah 60 tahun, kalau sampai 70 tahun hanya 10 tahun. Jika selama ini kita tidak berhikmat memakai waktu, kesempatan dan kekuatan kita, pakailah sisa waktu ini. Jika Tuhan berkenan masih memberikan kita misalnya 10 tahun dalam perkenanan Tuhan, jaga sikap kita, jaga hati kita, jaga cara berpikir kita, jaga ucapan kita pada semua orang yang ada di sekitar kita. Belajarlah terus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh benar, yang menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan semata, bukan kepada dunia ini. Jangan lagi terus fokus mengejar dunia ini. Jangan lagi serupa dengan dunia ini. Selagi waktu ini ada pada kita, sisa waktu ya, sisa. Jika Tuhan berkenan memberikan kita penambahan waktu, waktu pengasihan, waktu kemurahan Tuhan, berlari-larilah memperbaiki yang telah salah selama ini. Berlari-larilah mencari hikmat Tuhan. Jika selama ini kita memakai hikmat dunia dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, berlari-larilah hidup dalam firman Tuhan jika kita hidup menurut standar dunia selama ini. Sebab sesungguhnya hanya di dalam Tuhanlah hidup yang sesungguhnya. Makna hidup yang sesungguhnya kita miliki melalui kedekatan kita dengan Tuhan setiap hari dan setiap saat, setiap hari. Supaya sungguh-sungguh waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, kalau misalnya kita sampai berumur 70-75 tahun, sungguh-sungguh kita berkenan di mata Tuhan, dan kita dilayakkan oleh Tuhan duduk di sampingnya, di surganya, dan kita mengalami kekekalan di dalam kehidupan kita. Amin.